Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas kerajaan surga di Matius 20 ayat 1 dan 2. Sebelumnya kita 1 dan 2. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Kau selalu baik kami bersyukur Kau selalu menyertai hidup kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami, dan membuat kami Tuhan Yesus dalam aman dan perlindungan darah Allah Tuhan. Kau juga terus menyertai kami, juga menyembuhkan kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada renungan firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dan menyampaikannya. Roh Kudus berikan urapan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca di Matius 20 ayat 1 sampai 2. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, bicara ada pun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah. Nah, ini dia. Kita harus garis bawahi tuan rumah. Kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi tuan rumah ini pemilik kebun anggur dan mencari pekerja-pekerja. Nah, bicara tuan rumah ini bicara hal kerajaan surga. Jadi setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi kerajaan surga itu bicara tentang kebun anggur dan pekerja-pekerjanya. Ya, kalau kita lihat tahu kalau kebun anggur itu adalah bicara tentang buah yang sangat disukai ya. Makanya kalau dalam perkawinan di Kana, anggur itu adalah suatu minuman yang sangat-sangat dinanti-nantikan dalam perjamuan kawin anak manusia. Misalnya orang adat istiadat orang Yahudi, ketika mereka menikah ada tradisi meminum anggur. Dan bicara anggur ini juga bicara tentang korban darah Kristus. Ya, jadi darah Kristus itu bicara tentang keselamatan. Jadi ini perumpamaan ini bicara tentang tuan rumah ini ada Tuhan Yesus sendiri yang berbicara tentang kebun anggurnya, itu artinya tentang pengorbanan yang telah dilakukannya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Pekerja-pekerja itu adalah untuk supaya memberitakan tentang keselamatan yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, korban darahnya yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa, menyembuhkan dan juga menghancurkan segala kutuk-kutuk. Dan ini yang harus kita kerjakan. Dan kita mendapat upahnya itu sedinar sehari ya. Cuman di sini persoalannya, kalau kita memandang upah sedinar sehari, baik itu kalau kita baca di ayat 3 dan seterusnya, ada pekerja yang masuk jam 9 pagi ya. Ada yang baru masuk jam 12, jam 1, jam 12, jam 3 petang, jam 5 petang ya. Jadi tadi ada yang jam 9 pagi, jam 12, jam 3 petang, jam 5 petang. Tetapi semuanya itu mendapatkan upah sedinar sehari. Artinya apa? Dalam kita melakukan pekerjaan memberitakan salib Yesus, korban darah Yesus Kristus, itu tidak boleh ada namanya hitung-hitungan ya. Kalau sudah dapat upah sedinar sehari itu artinya upah resmi kerajaan surga, baik mau di awal baru bekerja atau sudah menjelang sore-sore sudah mau habis. Sore itu biasa menuju malam. Jadi kita harus bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di kebun anggur Tuhan. Lakukanlah dengan bersyukur dan sukacita, karena upah kita sedinar sehari itu adalah upah yang terbaik dari kerajaan surga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah pekerja-pekerja kebun anggur-Mu. Engkau lah tuan rumah di kebun anggur-Mu Tuhan. Kami ingin memberitakan keselamatan salib-Mu, darah Yesus Kristus, korban darah Yesus Kristus,
untuk membuat manusia bahwa mereka diselamatkan oleh korban dari Yesus Kristus, dan hanya Yesuskah satu-satunya jalan menuju ke surga, menuju ke Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, urapi kami dalam tidur kami, berikan tidur nyenyak. Kami berdoa Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Tolak roh kematian dini, roh kuasa gelap dari nafas di jantung, kuasa iblis, hantet, kuda-kuda dipatahkan kuasanya. Segala penyakit apapun dipatahkan kuasanya dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom.